Kita mulai ya. Mungkin sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya. Pelajaran fisika untuk gelombang bunyi. Ini saya mulai dari awal ya. Walaupun kita seharusnya sudah latihan soal, ini saya ulangi lagi penjelasan karena lewat WA kelihatannya banyak yang kurang paham begitu ya. Nah, gelombang bunyi ini pelajaran fisika kelas 11 MIPA. Gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu merupakan contoh yang paling populer ya, paling penting untuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatan. Ya begitu ya. Gelombang ini dapat merambat pada berbagai medium dengan kelajuan yang bergantung pada karakteristik medium. Ketika gelombang berjalan, partikel di dalam medium bergetar menghasilkan rapatan dan renggangan ya, ada kerapatan dan tekanan di sepanjang gerak gelombang ini. Perubahan ini menghasilkan tekanan yang tinggi dan tekanan rendah. Kemudian klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibagi menjadi 3, yaitu audiosonik, yaitu rentang frekuensi gelombang bunyi yang dapat didengar oleh orang yang normal. Orang normal itu frekuensi yang bisa didengar itu antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya, jadi rentangnya itu. Kita tidak bisa mendengar kalau orang normal ya di bawah 20 Hz itu tidak dengar ya. Kemudian infrasonik. Infra itu artinya di bawah, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah audiosonik, yaitu kurang dari 20 Hz. Ini yang dengar biasanya binatang-binatang ya, seperti jangkrik gitu ya. Walaupun kita jalannya sudah ngendap-ngendap itu, tapi masih juga jangkriknya itu berhenti. Ketika jarak 2 meter dia ngerik ya, berbunyi kenceng gitu. Ketika kita mendekat mau menangkap dalam jarak kurang 1-2 langkah dia sudah berhenti ya, sudah sembunyi. Karena dia mendengar frekuensi yang rendah, yang pelan. Kemudian ultrasonik, yaitu gelombang yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contoh untuk yang lain, untuk gelombang bunyi infrasonik tadi, gajah itu bisa menggunakan bunyi infrasonik untuk berkomunikasi dengan sesamanya walaupun terpisah beberapa kilometer ya. Dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, itu pemelihara gajah di Thailand itu di sebuah pantai ya, pada suatu saat itu ketika terjadi di tsunami di Aceh, gajah-gajah itu tidak bisa dikendalikan ya, langsung walaupun dirantai dengan rantai besi, dia meronta-ronta keluar ya, tidak bisa dikendalikan menuju ke bagian yang atas ya. Pawangnya itu sampai bingung, gajahnya itu tidak bisa dikendalikan begitu ya. Akhirnya lari ke atas ya gajah-gajahnya, termasuk orangnya yang di atas itu. Beberapa jam kemudian setelah kembali mengetahui bahwa pantai yang dia tempat tinggal tadi sudah porak-poranda karena ada gelombang tsunami. Nah itu karena gajah sudah bisa mendengar pada jarak beberapa kilometer ya, ratusan kilometer bisa seperti itu. Buktinya di Aceh dia bisa menghindar seperti itu. Lanjut. Nah, cepat rambat gelombang bunyi itu ya, gelombang bunyi itu bisa merambat dalam zat cair, kemudian bisa juga merambat di zat padat maupun di udara. Kalau di dalam zat cair, kelajuan itu bergantung pada 2 besaran, yaitu B, yaitu modulus bulk, dan massa jenis zat cair. Persamaannya adalah V sama dengan akar B per rho. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk zat padat, pada zat padat itu mempunyai modulus elastisitas E dan massa jenis rho. Besarnya laju rambat atau cepat rambat gelombang bunyi itu adalah akar dari E dibagi rho ya. Kemudian cepat rambat gelombang bunyi pada gas. Cepat rambat gelombang bunyi pada gas V sama dengan akar gamma RT per rho.
Jadi cepat bunyi di udara itu bergantung pada suhu, ya, suhu mutlaknya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau darahnya panas, ya, darah panas, maka V-nya itu lebih besar. Di satu tempat kita misalnya nanti ketemu percobaan mengukur cepat gelombang bunyi di udara, kita lakukan percobaan pada jam pertama 1-2 ketika pagi dibandingkan dengan pada waktu siang, ya, misalnya jam 7-8, itu hasilnya berbeda walaupun di tempat yang sama, karena biasanya kalau siang lebih panas, ya. Jadi variabel yang menentukan itu adalah T. Ya, kita lanjutkan, ya, ada bunyi potong rumput. Lanjut. Nah, ini contoh soal. Tentukan kecepatan perlambatan gelombang bunyi di dalam air jika diketahui modulus bulk air adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat Mi2 dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan pula panjang gelombangnya jika frekuensinya 1 kHz. Maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang diketahui, ya, seperti ini. Nah, yang diketahui ini kita masukkan ini, ya, yang diketahui di kolom ketahui itu, ya, B-nya sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 9. Ini maaf nih pangkat 9, ya. Kemudian rho-nya adalah 1000, frekuensinya adalah 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3. Maka kecepatan gelombang bunyinya V-nya sama dengan akar B per mu. B-nya adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 ini dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini coret 10 pangkat 6. 2,25 itu adalah 1,5, 10 pangkat 6 diangkat 10 pangkat 3 ini, ya. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Kemudian panjang gelombangnya lambda sama dengan V per F sama dengan 1,5 meter. Ini contoh untuk pada zat cair. Kemudian gelombang stasioner pada dawai, ya. Gelombang bunyi itu yang kita dengar itu seperti pada senar, itu adalah hasil perpaduan dari gelombang datang dan gelombang pantul, ya. Jadi seperti pelajaran kemarin, yaitu gelombang stasioner. Seperti ini panjangnya L, ya. Kemudian jika digetarkan ada yang mantul dan balik terjadi perpaduan. Ini namanya nada dasar, ya. Ini nada dasar. Dengan kita ketahui bahwa N itu adalah note itu atau simpul, ya, node bahasa Inggris itu singkatan dari note atau node tulisannya, itu adalah simpul. Kemudian A itu adalah antinote atau perut, ya. Ini terjadi jika panjang talinya itu adalah setengah panjang gelombang. Setengah panjang gelombang bagaimana taunya? Namanya satu gelombang itu seperti ini, satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Maka kalau hanya satu bukit saja itu namanya setengah lambda, ya, setengah lambda. Jadi di sini L-nya sama dengan setengah lambda. Ini terjadi namanya nada dasar. Ini nada dasar. Kemudian ini nada atas pertama. Ini apabila jumlah simpulnya ada 3, 1, 2, 3. Jumlah perutnya 1, 2. Jadi ini dihitung 1, ya, bukan ini 1 dihitung 2, tidak. Ini dihitung 1, 2, ya. Panjang gelombangnya sama dengan panjang tali. Kemudian bisa juga bergetar pada nada atas kedua. Itu apabila ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 simpul atau node, jumlah nodenya ada 3, kemudian panjang gelombangnya itu bisa dicari, hubungannya adalah L, panjang tali itu ada 3,5 lambda, 3/2 lambda atau 1,5 lambda, gitu, ya. Ini contohnya begini, ini nada dasar, panjang gelombangnya sama dengan 2L atau L-nya sama dengan setengah lambda. Ini ada 2 simpul dan 1 perut. Sedangkan untuk yang nada atas kedua
itu panjang gelombangnya sama dengan panjang tali. Ini ada 3 simpul dan 2 perut ya. Ada 2 simpul dan 3 simpul dan 2 perut. Kemudian untuk nada atas keduanya atau nada harmonik ketiga itu jika panjang gelombangnya itu adalah 2/3 L atau L-nya 3/2 lambda. Maka kita bisa tuliskan nada dasarnya misalnya F0 itu sama dengan V/2L. Untuk nada atas pertama 2V/2L, kemudian nada atas keduanya 3V/2L. Maka dari sini kita bisa lihat perbandingannya ya. Perbandingan untuk nada-nada harmonik itu, untuk nada dasar ini bandingkan nada atas pertama dan nada atas ketiga itu sama dengan 1/2/3 gitu ya. Jadi ini pelajaran kalau orang yang suka main gitar itu bisa dilihat dari nada-nada harmonik. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan ya, saya tunggu di di komentar, mungkin ada yang bertanya. Maaf ini ada suara potong rumput ya, nggak jelas mungkin karena akan ada kunjungan, saya nggak terlanjur posisinya di sini. Ya, untuk berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, ini yang bisa hadir ada 12 ya. Alhamdulillah ada 12 di tengah pandemi ya. Kemudian gelombang stasioner pada pipa organa. Kalau pada senar seperti ini ya, pada gitar itu adalah alat musik yang dipetik ya. Tapi ada juga alat musik yang sumber bunyinya itu dari dawai atau senar. Itu ada beberapa cara dalam membunyikan. Ada yang dipetik seperti gitar, kemudian ada yang digesek seperti biola, ada yang digesek seperti biola, dan ada juga yang dipukul ya. Jadi senarnya itu dipukul. Nah, contohnya apa yang dipukul? Yang dipukul itu contohnya adalah piano. Bedakan piano dengan organ ya. Kalau piano itu yang besar, ukurannya besar, terus biasanya di situ dibuka begitu, terus ada senar-senarnya. Itu ketika tut ditekan, itu ada pemukulnya. Pemukulnya yang memukul ke dawai. Kalau organ itu kan pakai elektronik, tidak pakai senar, gitu ya, membedakan. Jadi ini alat musik yang dari senar. Kemudian ada alat musik juga yang dari pipa organa. Yang dari pipa organa banyak. Contohnya apa? Seruling, harmonika, saksofon, ya, klarinet, trombon dan seterusnya yang bunyinya itu karena ada kolom udara. Ya, kolom udara atau pipa organa. Pipa organa itu adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Kolom udara dapat menimbulkan bunyi karena getaran-getaran partikel udara di dalamnya. Getaran pada salah satu ujung akan merambat pada ujung lainnya dan memantul dalam arah yang berlawanan sehingga menimbulkan gelombang stasioner. Jadi ketika ini ada pipa begitu ya, pipa dimasukkan dalam air, kemudian ada sumber bunyi, misalnya dari HP atau dari garpu tala dibunyikan, maka suaranya akan masuk ke dalam pipa organa, terus mengenai permukaan air, mantul lagi ke atas. Nah, antara yang datang dan mantul itu akan timbul gelombang stasioner sehingga bisa menimbulkan nada-nada harmonik. Ya. Pada pipa organa tertutup, ujung tertutup menghasilkan simpul. Karena dinding ujung tertutup tidak memungkinkan gelombang bunyi bergerak bebas. Sedangkan pada ujung terbuka terjadi perut. Nah, contohnya seperti ini.
ini adalah pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka itu maksudnya gimana? Pipa organa itu adalah pipa yang terbuka dua-duanya. Terbuka dua-duanya. Kalau pipa organa tertutup, itu tertutup salah satu. Nah, kalau pada pipa organa terbuka, ini terbuka ya. Berarti pada ujung terbuka ini terjadi perut, ini perut. Ini nada dasar, sehingga kita bisa tuliskan L-nya itu sama dengan berapa lambda? Setengah lambda. Kenapa setengah lambda? Satu gelombang itu ada satu simpul dan ada satu bukit dan satu lembah seperti ini. Ini satu bukit, ini setengah lembah. Atau antara simpul dan perut yang berdekatan itu adalah seperempat lambda. Ini berarti seperempat tambah seperempat, jadi setengah lambda. Ya. Jadi ininya setengah lambda. Kemudian untuk jumlah simpulnya 2, simpulnya 1, perutnya 2. Ini perutnya 2. Itu. Nada dasarnya V/2L. Sedangkan untuk nada atas kedua, nada atas pertama dulu. Nada atas pertama itu jika pokoknya di ujung ini, ujung terbuka harus terjadi perut. Ini perut, maka ini seperti ini. Nah, gampangnya mengingat, nada atas pertama ini yang bundelannya ini ada 1. Jumlah perutnya ada 1, 2, 3. Untuk simpulnya 1, 2 ya. 3 perut, 2 simpul. Nah, frekuensi nada atas pertamanya itu adalah V per lambda. Sementara lambdanya itu sama dengan L, jadi sama dengan V per L. Supaya bentuknya sama, penyebut sama, maka ini pembilang dikalikan 2, penyebut kalikan 2, jadi 2V per 2L. Ya begitu ya. Untuk nada atas keduanya, F2-nya dengan cara sama akan didapatkan V3V per 2L. Jadi perbandingan nada-nada harmoniknya itu antara nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua itu adalah 1:2:3. 1:2:3. Ini seperti pada senar tadi ya, atau pada dawai. Kemudian pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup itu yang satu terbuka, yang satu tertutup. Coba perhatikan bedanya. Kalau ini pada ujung yang tertutup terjadi simpul, ujung terbukanya terjadi perut. Makanya untuk nada dasarnya itu jika panjang gelombangnya ini sama dengan 1/4 L, atau L-nya itu sama dengan 1/4 lambda ya. 1/4 lambda. Kemudian dimasukkan di sini F0-nya sama dengan V/4L ya, V/4L. Kemudian untuk nada atas keduanya seperti ini. Ya, nada atas pertama maaf, salah terus karena saya kurang konsentrasi, ada suara ini ya, maaf nih. Suara mesin potong rumput ya. Untuk ujung tertutup terjadi simpul, di sini terjadi perut. Sehingga seperti ini untuk nada atas pertamanya. Jadi L-nya ada berapa lambda? Ada 1, 2, 3. 3/4 lambda. Atau lambdanya sama dengan 4/3L. Sehingga didapatkan persamaan nada dasarnya adalah, supaya penyebutnya ini ya, jadi ini 3/4L. Untuk nada atas kedua caranya begini. Ini ada berapa L-nya? L-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5/4 lambda. L sama dengan 5/4 lambda, berarti lambdanya sama dengan 4/5L. Sehingga didapatkan frekuensi nada atas keduanya adalah 5V/4L. Jadi kalau dibandingkan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, itu perbandingannya adalah 1:3
banding 5 ya, 1 banding 3 banding 5. Itu berarti perbandingan bilangan-bilangan ganjil gitu ya. Nah, dari sini saya gambarkan pipa organa yang terbuka seperti ini. Di sini ini anggap saja pipa organa terbuka ya. Nada dasar ya, kalau nada dasar berarti begini kira-kira. Nah, kira-kira begini gambarnya. Nah, begitu kan? Di sini perut, di sini simpul, di sini perut. Ini adalah panjangnya L. Nah, L. Berarti L itu ada berapa lambda? Ini 1/4 ya kan? 1/4. Berarti 2/4. 2/4 lambda atau lambdanya sama dengan 2L. Ini nada dasar ya. Kemudian sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai panjangnya 150 cm. Senar. Senarnya ini panjangnya L senarnya 150 cm. Sementara ini adalah L pipa organa adalah 25 cm. Nah, kita tentukan nanti frekuensinya sama, nanti ini bagaimana? Nada dasar atau nada atas pertama atau kedua dan seterusnya ya. Jadi kita tuliskan tempatnya nggak ada ya. Ini katakanlah ini frekuensi yang di sini. Frekuensi nada ini untuk pipa organa sama dengan frekuensi dari yang dihasilkan oleh senar. Nah, frekuensi itu sama dengan apa? V per lambda. Nah, V per lambda. Ini lambdanya lambda apa? Lambda pipa organa sama dengan V dibagi lambdanya senar. Ini dicoret ya. Lambda pipa organa sama dengan apa? 2L. 2L sama dengan lambda senar. L-nya berapa? L-nya adalah L pipa organa. Berarti ini 2 dikalikan 25 cm. Sama dengan lambda senar. Panjang senarnya berarti sama dengan panjang senar. Oh ya, panjang senarnya sama dengan 50 cm. Sebentar. Cepat lambat gelombang transversal pada dawai. Nah, dari sini untuk dawainya ini V itu sama dengan akar F per μ. Waktunya sudah habis ya. Ini minta maaf ya, waktunya sudah habis. Nanti akan saya ganti dengan video saja ya. Kita akhiri sampai di sini karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, hari ini ternyata kacau sekali ya. Pertama saya masuknya kurang pagi, kemudian ada suara gergaji ya, suara mesin potong rumput, sehingga waktunya tidak cukup ya. Mohon maaf, sampai di sini aja dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.